agung, bulan yang diberkahi Allah. Rasulullah SAW menyebut bulan ini bulan agung. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dan istimewakan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Bulan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita, hanya disebutkan Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, yang menjadikan kita salah satu bagian daripada umat Nabi besar Muhammad. Umat yang didahulukan pada Nabi Allah Musa dengan berbagai macam keistimewaan, kelebihan, kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahkan yang tidak diberikan oleh Allah kepada sebaiknya dari umat. Sampai Nabi Musa dan Nabi Allah Musa alaihi wassalam dengan kelebihan-kelebihan yang Allah istimewakan khususkan kepada kita sebagai umat Nabi Musa Muhammad. Setiap kali dia baca dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya untuk kelebihan keistimewaan kepada umat beliau, selalu Allah menyatakan kepada Nabi Musa, "Innahu li ummati Ahmad." Ya Musa, ini keistimewaan buat umat kekasih Muhammad, buat kita. Baca lagi Nabi Musa, "Ya Rabbi, ini keistimewaan berikan bagi umat, innahu li ummati Musa, innahu li ummati Ahmad." Musa itu aku berikan hanya untuk umat kekasih Muhammad. Ya Allah, yang ini berikan kepada umatmu. Ya Musa, innahu li ummati Ahmad. Ya Allah, yang ini innahu li ummati Ahmad, yang ini innahu li ummati Ahmad. Sampai Nabi Musa mengatakan kepada wanita ini, "Ani min ummati Ahmad." Kalau begitu ya Allah, jadikan aku bagian daripada umat Ahmad itu ya Allah. Nabi Musa minta kepada Allah untuk menjadi saksi-saksi di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berbagai macam keistimewaan kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan yang agung ini, bulan yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta secara khusus kepada Allah agar beliau bisa berjumpa dengan bulan ini. Biasa kita dengar dalam doanya Nabi besar Muhammad, "Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban balighna Ramadan." Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Rasulullah minta agar disampaikan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, pemimpin semua bulan yang ada. Sampai beliau mengatakan, "Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati." Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan bagi umatku. Bulan bagi umatku. Bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita, bulan Ramadan. Alhamdulillah. Berkat sebab kemuliaan, keagungan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita seperti yang diberikan kepada Allah di bulan Ramadan, maka kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling pendek umurnya dibandingkan umat-umat sebelum kita, tapi kita layak berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebelum umat-umat sebelum kita yang umurnya jauh lebih panjang daripada kita. Bahkan diharamkan untuk satu umat menyentuh surga Allah sebelum umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita Muhammad pernah menyatakan dalam sabdanya, "Khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh." Sebaik-baik kalian adalah seorang yang panjang umurnya, baik amalnya. Panjang umurnya, baik amalnya. Semakin panjang umur kita dan baik amal kita, maka kita menjadi umat yang semakin baik. Kita umur 60-70, jarang yang lebih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelum kita umurnya 1000 tahun, 2000 tahun atau lebih.
Kok bisa kita masuk ke dalam surga sebelum mereka? Padahal Rasulullah sudah menjelaskan, menegaskan yang paling baik di antara kalian yang paling panjang umurnya, yang paling baik amalnya. Sedangkan kita yang paling pendek umurnya. Sudah paling pendek umurnya, banyak yang uyuh lagi. Udah pendek, banyak yang uyuh. Sedangkan umat sebelum kita, umatnya panjang umurnya, gagah-gagah. Yang uyuh, yang pendek kok masuk surga lebih dulu daripada yang panjang, yang gagah. Karena sebab keistimewaan yang Allah khususkan kepada kita, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hak untuk masuk ke dalam surga Allah sebelum umat-umat sebelum kita. Di antara keagungan yang dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad dan keberkahan yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan ini, Rasulullah menegaskan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dalam bulan ini ada satu malam yang Allah jadikan lebih baik daripada 1000 bulan. Umat sebelum kita ibadat kepada Allah siang, malam, pagi, sore, 12 jam, 1000 bulan mereka beribadat. Kita hanya semalam Allah berikan lebih baik daripada ibadat yang mereka lakukan selama 1000 bulan. Sampai turun khusus surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Di malam itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bagi setiap kita yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu, maka ibadat kita itu yang di malam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, kebaikannya lebih baik daripada ibadat umat kita selama 1000 bulan siang malam. Umat sebelum kita 1000 bulan dia ibadat siang malam kepada Tuhannya Allah, Allah berikan hanya bagi kita satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang mereka lakukan selama siang malam. Alhamdulillah. Dan malam Lailatul Qadar itu, keistimewaan 1000 bulan itu bukan hanya didapat oleh 1, 2, 3, 4, 10 umat Nabi Muhammad. Tapi malam Lailatul Qadar itu didapat oleh semua umat Nabi Muhammad tanpa terkecuali, siapapun ia. Pasti kita akan melalui malam namanya malam Lailatul Qadar. Pasti kita akan melalui malam namanya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Pendapat muktamad umum jumhur ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Setelah itu mereka berselisih pendapat apakah di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan. Pendapat yang kuat sesuai hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil, terutama di akhir-akhir malam ke-10 dari bulan Ramadan. Mulai dari malam 21 seterusnya. Itu yang banyak. Di antara malam-malam ganjil pun banyak khilaf antara ulama mengenai malam apa, malam Lailatul Qadar. Ada yang memastikan malam tertentu, ada yang mengatakan tidak. Yang jelas ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, saat itu malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Artinya bukan malam 10 terakhir. Dan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad sahib Ratib, seorang ulama besar di masanya, bahkan dijuluki Qutbud Da'wah wal Irsyad, beliau berpendapat karena melihat berbagai macam pendapat ulama yang ada mengenai ketetapan malam Lailatul Qadar. Ada yang menetapkan malam tertentu, ada juga mengatakan kalau hari ini mulainya malam sekian, kalau hari ini malam sekian, dan seterusnya. Dan karena memang bersilih ganti malam Lailatul Qadar, maka beliau berpendapat itu malamnya bisa berpindah-pindah, tidak malam tertentu. Yang jelas adanya di bulan Ramadan.
Adanya di bulan Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhir, salah satunya pasti ada malam Lailatul Qadar. Pasti. Dan ibadat yang kita lakukan di malam itu, baik kita tahu itu malam Lailatul Qadar atau kita tidak tahu, ibadat kita yang kita lakukan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada ibadat umat sebelum kita selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Ulama mengatakan paling minim ibadat yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu paling minimnya salat Isya berjamaah dan subuh berjamaah, paling minim. Ini sudah paling haur bahasa kita ini sudah. Paling haur, paling males ibadat yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu paling minim salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Paling minim. Kalau memang tambah qiyam Ramadan, kita salat tarawih. Rasulullah mengatakan man gama lailatul qadar ghufira lahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa bangun di malam Lailatul Qadar melaksanakan qiyam Ramadan, artinya salat tarawih. Barang siapa yang salat tarawih, kebetulan salat tarawihnya itu di malam Lailatul Qadar, dia lakukan karena iman kepada Allah dan mengharap anugerah dari Tuhannya Allah semata, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu yang pernah ia lakukan. 50 tahun dosa habis, 60 tahun dosa diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bangun di malam Lailatul Qadar untuk melaksanakan qiyam Ramadan atau namanya salat tarawih. Maka jangan tinggalkan tarawih, pasti salah satunya ada tarawih yang kita lakukan tepat di malam Lailatul Qadar. Kalau memang kita lakukan atas dasar iman kepada Allah, atas apa yang dijanjikan oleh Allah dari kemuliaan, keistimewaan, dan kita mengharap semata dari Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang kita lakukan, maka kita dapatkan anugerah tersebut dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Baik kita tahu itu malam Lailatul Qadar atau kita tidak tahu, baik kita sadar itu malam Lailatul Qadar atau kita tidak sadar, kita akan dapatkan anugerah lebih baik daripada ibadat umat sebelum kita selama 1000 bulan. Alhamdulillah, itu bagian daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, sehingga umur kita setiap tahun bertambah kurang lebih 83 tahun. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Jadi setiap tahun umur kita bertambah 83 tahun. Kalau kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar selama 10 tahun, berarti umur kita bertambah 830 tahun. Kalau kita berjumpa 20 tahun, berarti umur kita sudah 1600 tahun lebih. Kalau kita 30 tahun, 40 tahun, wallahu, berarti umur kita jauh lebih panjang dari umat sebelum kita karena kelebihan-kelebihan yang Allah berikan seperti ini. Bukan hanya sekedar itu Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita dalam keistimewaan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita di bulan Ramadan. Man taqarrab ila Allah fihi bi khaslah minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa kama qala alaihi salah wassalam. Telah mengatakan barang siapa melaksanakan yang sunnah di Ramadan seperti ia melaksanakan kewajiban di luar Ramadan, dan barang siapa melaksanakan kewajiban di dalam Ramadan seperti dia melaksanakan 70 kewajiban di luar Ramadan. Salat subuh yang kita lakukan tadi, kalau di luar Ramadan sama seperti 70 kali salat subuh yang kita lakukan, 2 kali salam, 2 kali salam, 2 kali salam, 70 kita lakukan seperti itu, 70 kali dari 2, maka sama 2 rakaat kita dengan 70 kali salat subuh yang kita lakukan di luar Ramadan. Artinya umur kita setiap hari bertambah 70 hari. 70 hari, 70 kali 30 2100, umur kita bertambah lagi 2100 hari. Belum lagi keistimewaan yang lain.
Karena seperti itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat Nabi Muhammad, umat yang terdahulu masuk ke dalam surga sebelum umat-umat sebelum kita. Alhamdulillah. Harus kita gunakan kesempatan yang Allah berikan. Ini hari-hari rahmat. Syahrul awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Bulan yang kata Nabi Muhammad awalnya rahmat. Dari hari pertama sampai hari 10 rahmat. Artinya rahmat yang Allah curahkan di hari-hari ini lebih daripada rahmat yang pernah Allah curahkan sebelumnya. Kalau di hari-hari ini kita tidak dapat rahmat, kecil kemungkinan kita akan mendapatkan rahmat di hari-hari selainnya. Kenapa? Karena di hari-hari ini curahan rahmat Allah melimpah ruah, tidak seperti sebelumnya. Nanti pertengahannya mulai tanggal 11 sampai 20 maghfirah, ampunan Allah. Artinya Allah berikan ampunan kepada hamba-hambanya lebih daripada sebelumnya. Andaikan kita tidak mendapatkan ampunan di hari itu, di saat-saat itu, di malam-malam itu, maka kecil kemungkinan kita akan mendapatkan keampunan di selainnya. Akhiruhu, bulan yang akhirnya itqum minan nar, pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak bebaskan hambanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari bangsa jin, begitu juga dari bangsa manusia terutama. Yang harusnya masuk neraka dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir. Bahkan ada riwayat setiap hari dari awal Ramadan Allah Subhanahu wa taala bebaskan 600.000 hamba-hambanya dari neraka. Bahkan ada riwayat Allah bebaskan setiap harinya 1 juta hamba dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Di hari pertama Allah bebaskan dari neraka 1 juta hamba, hari kedua 1 juta hamba, hari ketiga 1 juta hamba. Kalau datang hari terakhir Allah bebaskan sebanyak hari-hari sebelumnya yang Allah bebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hebat betul umat Nabi Muhammad. Luar biasa betul Allah Subhanahu wa taala istimewakan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Belum lagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka wawasan kepada kita tentang apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita dalam ibadat yang kita lakukan. Lebih dari materi yang biasa kita jadikan ukuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam Tabrani, diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, law anna rajulan sama yawman tatawwan thumma utiya min al-ardi dhahaban lam yasfi thawabahu duna yawmin hisab. Andaikan sesungguhnya ada seseorang lelaki, begitu juga perempuan, andaikan ada seorang laki dan perempuan dari kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sama yauman tatawuan, berpuasa 1 hari tatawuan, sunnah, kan wajib, sunnah, kan Ramadan, sunnah. Andaikan ada di antara kita yang melaksanakan puasa di 1 hari, baik hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, pokoknya 1 hari puasa sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa, andaikan sesungguhnya ada seseorang lelaki atau perempuan yang puasa yauman 1 hari puasanya tatawuan, sunnah, puasanya sunnah. Kalau Ramadan jauh lebih besar. Tsumma utiya minal ardi dhahaban, kemudian andaikan ia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan ganjaran atas puasa 1 hari sunnah itu sepenuh bumi ini emas, andaikan diberikan pahalanya, kebaikannya, ganjarannya, mil al ardi, sepenuh bumi, dhahaban, emas murni, emas murni. Andaikan ada seseorang lelaki atau perempuan dari umatku puasa 1 hari sunnah, kemudian Allah berikan baginya pahala kebaikan atas puasa yang dilakukannya itu sepenuh bumi ini emas, lam yastawfi thawabahu duna yaumin hisab, masih belum selesai
masih belum habis pahala yang Allah siapkan baginya selain nanti di hari hisab. Baru Allah di hari kiamat baru Allah sempurnakan balasannya. Sepenuh bumi emas itu masih kecil, belum cukup. Allah masih banyak kasihlah bagi pahala. Masya Allah. Jadi orang yang paling kaya di dunia ini umat Islam yang puasa tadinya, bukan yang tidak puasa, yang puasa. Tidak ada orang di dunia ini dari dulu sampai sekarang punya sepenuh bumi ini emas, apalagi emasnya 24 karat. Tidak ada. Pernah dengar orang punya emas sebesar bumi ini, sepenuh bumi ini, daratannya, lautannya, dari namanya datarannya sampai 7 lapisnya. Tidak ada ya. Belum pernah dengar ya. Rasulullah SAW mengandaikan, andaikan ada seseorang puasa sunnah 1 hari, kalau diberikan sepenuh bumi ini emas belum cukup, kata Rasulullah SAW. Berarti yang dimiliki oleh 9 naga atau 1 miliar naga kecil. Yang kita dapatkan dengan 1 hari Ramadan 70 kali lipat dunia seisinya emas belum cukup pahalanya. Artinya kalau kita diberikan oleh Allah dengan puasa 1 hari di bulan Ramadan karena Allah, kalau puasa kita diterima, andaikan kita diberikan ganjaran pahala atas puasa 1 hari di bulan Ramadan dengan 70 kali lipat bumi seisinya emas murni belum cukup pahalanya. Emas bumi itu kecil, Mas. Masih ada simpanan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepadanya. Jadi orang yang paling kaya alhamdulillah kita, tinggal kita syukuri berbagai macam nikmat karunia yang Allah berikan. Jangan sampai yang harusnya kita dapatkan kebaikan-kebaikan yang besar dari pahala yang kita lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Berapa banyak dari orang yang berpuasa baik laki atau binian tidak ia dapatkan dari kebaikan pahala puasa yang harusnya ia dapatkan dari Tuhannya Allah yang begitu besar, tapi yang ia hanya dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Ada orang puasa dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib puasa, tapi ia tidak dapatkan pahala puasa, hanya ia dapatkan lapar dan hausnya. Yang harusnya ia dapatkan 70 kali lipat bumi seisinya emas dan ada tambahan lagi, dia tidak dapat. Yang ia dapat dari puasanya hanya lapar dan hausnya. Artinya kita tidak hanya diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad untuk puasa dari makan dan minum. Karena puasa dari makan minum orang kafir pun bisa. Kalau puasa minum selain kita pun dari manusia bisa. Kita juga harus jaga diri kita berpuasa dari maksiat kepada Allah. Mata harus puasa, telinga harus puasa, terutama lisan harus puasa, tangan harus puasa, kaki harus puasa, perut harus puasa, kemaluan harus puasa, hati harus puasa, terlintas dalam benak pikirannya harus puasa. Baru ada nilai puasa kita. Kalau tidak ada nilai puasanya. Habis Ramadan kayak tidak berjumpa Ramadan. Sebagaimana Allah nyatakan, kama bada'akum ta'udun. Puasa tidak memberikan bekas pada dirinya. Setahun puasa, 2 tahun puasa, 10 tahun puasa, 50 tahun puasa, tidak ada bekas. Harusnya puasa memberikan bekas. Karena itu Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kita untuk melatih untuk menjadi hamba yang bertakwa dalam berpuasa.
harus seperti itu. Jaga puasa dengan baik karena nikmat Allah berikan kepada kita besar dengan sebab puasa. Jangan sampai kita kehilangan nikmat karena kita tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kasih sayang peduli atas kita dan kebaikan kita. Maka ia ingatkan kepada kita jangan sampai kita hanya dapatkan lapar dan dahaga atau haus dari puasa yang kita lakukan. Dalam sabdanya beliau pernah menyatakan kepada kita, Asyamu junnah wa hisnun hasin minan nar. Dalam kalimat lain beliau mengatakan asyam junnah minan nar ka junnati ahadikum minal gita ma lam yakhrikha bi kadzibin aw ghibah. Dalam kalimat lain beliau mengatakan asyamu junnatu minan nar faman asbaha sha'iman fala yajhal yawma idin wa inni imru'un jahila alaih fala yashtumhu wa la yusubhu wa yaqul inni sha'im. Rasulullah mengatakan puasa itu tameng, perisai yang kokoh dari neraka Allah. Dalam kalimat lain mengatakan puasa itu tameng dari neraka Allah sebagaimana tameng seorang di antara kalian yang ia pakai ketika berperang. Perisai yang menghalaunya dari pedang, panah, tombak dan lain sebagainya. Selagi ia tidak patahkan, robek itu tamengnya dengan mengumpat dan berdusta. Rasulullah mengatakan puasa itu tameng dari neraka Allah. Maka barang siapa berpuasa tidaklah ia berbuat jahil di hari itu. Yang berbuat jahil jangan berbuat yang tidak baik di hari itu. Dan jika ada seseorang berbuat jahil terhadapnya mengganggunya, maka jangan ia caci, jangan ia maki orang tersebut. Katakanlah sesungguhnya aku puasa. Sampai orang yang berbuat tidak baik pun kita dilarang oleh Nabi Muhammad untuk mencaci, untuk memaki, untuk membalasnya dengan kalimat kata-kata yang tidak baik. Karena kita balas dengan caci maki maka robeklah tameng kita itu. Habislah pahala yang harusnya kita dapatkan dari puasa kita itu. Ya khair. Mudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan ibadat puasa dengan baik, dengan sempurna karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad bukan hanya memerintahkan kita untuk berbuat, untuk salat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, untuk umrah, bukan hanya sekedar itu. Allah perintahkan kita untuk sempurna dalam melaksanakan semua itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nabi kita Muhammad menyatakan dalam sabdanya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Salat juga seperti itu, kita berusaha. Karena kita lidati untuk Ramadan salat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 20 rakaat tambah witir 3 rakaat, 23 rakaat. Allahu akbar. Jangan sampai Allahu akbar itu hanya di lisan, tidak sampai ke hati dan jiwa. Kita dilatih untuk sampai Allahu akbar itu ke hati kita, ke jiwa kita. Sehingga mata Allahu akbar, telinga Allahu akbar, lisan Allahu akbar, tangan Allahu akbar, kaki Allahu akbar, perut Allahu akbar, kemana Allahu akbar, hati, jiwa, lahir batinnya Allahu akbar. Kalau kita hanya di mulut Allahu akbar, habis sholat, keluar sholat sama dengan sebelum sholat. 20 tahun kita sholat seperti itu sama seperti sebelum 20 tahun yang lalu. Kenapa? Karena Allahu akbar di lisan, tidak di hati, tidak di jiwa, tidak di mata, tidak di telinga, tidak di lisan, tidak di tangan dan sekujur tubuh kita. Karena kita ini bulan latihan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, sehingga lahir batin kita bertakwa. Sehingga lahir batin kita bertakwa. Kalau insyaallah kita bertakwa, maka insyaallah Allah akan limpahkan berbagai macam karunia keberkahan buat kita, buat rumah tangga kita, buat kerabat keluarga kita, buat anak cucu kita. Pasti Allah berikan itu. Karena Allah sudah janji kepada semua kita.
Ya, jadi latihan kita sama-sama kita latihan sama-sama. Kalau seorang mukmin itu paling minim lahirnya sama batinnya sama, yang diucapkannya sama yang disimpan dalam hatinya sama, paling minim. Itu baru mukmin. Kalau sebelumnya masih munafik. Kalau belum sama yang nampak dengan yang dalam berarti munafik. Kalau sama baru mukmin. Kalau yang simpannya di dalamnya lebih baik berarti itu mukmin yang sempurna. Kalau sudah yang disimpannya lebih baik, yang di hatinya lebih baik, yang di dalamnya lebih baik daripada yang nampak, itu baru sempurna dalam iman. Nah, insya Allah kita di bulan Ramadan menuju jalur itu, menuju kedudukan itu, menuju magami itu, derajat itu, menuju situ. Insya Allah Allah mudahkan dan mudah-mudahan semua kita sampai ke kedudukan itu, magam itu. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya. Kalau ditanyakan fadhal silahkan. Sambil. Waalaikumsalam. Artinya kalau kita ke ibadat dibanding-bandingkan. Akhir satu air mata itu adalah sesuatu yang baik di dalam syariat agama kita. Kalau air mata itu memang ada kaitannya dari bagian dari agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, kullu ainin bagiyah yaumil qiyamah illa ainun bakat min khasyatillah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Setiap mata nanti akan menangis di hari kiamat. Setiap mata, laki, perempuan, jin, manusia akan menangis nanti di hari kiamat, dan semuanya selain mereka akan menangis nanti di hari kiamat, kecuali mata yang menangis ketika hidup di dunia karena takut kepada Allah. Artinya kalau memang tangisan itu atas dasar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti tangisan itu nilainya tinggi, besar di dalam agama. Walaupun hanya satu tetes air mata, kalau memang air mata itu keluar karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti harga satu tetes air mata itu besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat seorang menangis itu, ya kadang-kadang menangis itu karena gembira bisa menangis, atau juga karena takut terhadap sesuatu juga bisa menangis. Ya tergantung nanti apa sih namanya dorongan kita dalam menangis. Ya. Kalau memang dorongan kita menangis karena mungkin
takut kepada Allah, atau rindu kepada Allah, atau kepengen menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca namanya doa atau lain sebagainya, kita menangis, berarti itu air tangisan yang luar biasa di dalam syariat, dalam agama. Dan menunjukkan bahwasanya orang seperti itu hatinya lunak, tidak keras. Karena kita takut hati itu keras, apalagi hati itu mati. Karena setiap salah yang kita lakukan akan berdampak titik-titik hitam atau bintik hitam dalam hati kita. Satu maksiat, satu salah, titik hitam. Kalau kita tidak bertobat, tidak dihilang. Kalau titik-titik hitam itu memenuhi hati sehingga hati itu hitam, takutnya hati itu mati, bukan hanya keras. Karena yang paling jauh dari rahmat, ampunan, anugerah Allah adalah hati yang keras. Hati keras itu susah untuk menangis. Tandanya susah untuk meneteskan air mata, berarti hati itu keras. Kalau memang sering meneteskan air mata, biasanya itu tanda hati yang lunak. Artinya baik aja ya, artinya ketika seorang berdoa sambil menangis baik aja. Karena kita dapatkan orang-orang bahari, orang-orang dahulu, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam setiap kali sujud beliau menangis. Ada cucu beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin, Buyut namanya. Cucu Buyut ya artinya Buyut. Anak Sayyidina Husain. Sayyidina Husain cucu beliau Ali namanya, Ali Zainal Abidin. Yang satu-satunya selamat. Satu-satunya selamat, dan keturunan Nabi Sayyidina Husain dari Sayyidina Ali ini. Dia setiap malam 1000 rakaat. Salat sunatnya 1000 rakaat. Setiap malam 1000 rakaat. Bukan hanya Ramadan, kita ini 20, 30 ribu 20 rakaat. Ini beliau setiap malam amalan salat sunnahnya 1000 rakaat. Bagaimana wallahu alam. Setiap sujud menangis, setiap sujud meneteskan air mata, setiap sujud meneteskan air mata. Nanti tetesan air mata itu lihat. Mungkin atas dasar takut kepada Allah terhadap dosa, baik, bagus, atau karena senang, gembira karena mendapatkan anugerah dan lain sebagainya, itu juga baik. Kalau ya yang atas dasar yang tidak baik, berarti itu tidak baik. Karena kadang-kadang ada orang meneteskan air mata untuk menipu selainnya. Jadi tergantung apa sih dorongan keluarnya air mata. Nah, tapi jelas air mata itu biasanya keluar itu karena lunaknya hati, karena lembutnya hati. Nah, kalau kita ini kalau menangis itu kecil maksudnya. Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib beliau mengatakan, walau annani abkidumu wa ba'da haddima lama fatani ya mu'atibi lakana girinan min kathir fama asa yarudal buka min dahibin ayyadahibi. Andaikan kita ini menangis kemudian air mata itu berubah menjadi air mata darah, menangis atas apa yang hilang dari kita, dari anugerah yang disiapkan oleh Allah bagi kita, terutama di bulan Ramadan, itu tangisan darah itu kecil karena yang hilang dari kita betapa agung, mulia, besar. Kalau kita menangis, darah masih kecil, tangisan darah kita dari yang hilang dari kita, dari anugerah yang Allah siapkan terutama bagi kita di bulan Ramadan. Dahulu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, sahabat Maulid Habsyi, beliau bercerita ada seseorang
yang menangis 20 tahun menangis. 20 tahun menangis. Karena habis mungkin air matanya, 20 tahun nangis siang malam. Maka 20 tahun berikutnya beliau menangis yang keluar darah. Nangis darah 20 tahun. Ketika meninggal berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya, "Ya fulan, kenapa engkau menangis 20 tahun? Sebab apa?" Dia mengatakan, "Ya Rabb, aku menangisi atas dosaku." Menangisi dosa. Terus kenapa engkau menangis setelah itu 20 tahun mengeluarkan air mata darah? "Ya Rabb, aku takut 20 tahun tangisan itu tidak kau terima, maka aku menangis mengeluarkan air mata darah 20 tahun berikutnya." Allah mengatakan, "Ya fulan, ketahuilah bahwasanya belum pernah malaikat membawa laporan dosa yang kau lakukan sehingga engkau tangisi." Tidak ada dosa, tidak ada malaikat bawa catatan dosa bagi hamba itu, tapi dia menangis seperti itu. Kita ini kan dosa-dosa sambil tertawa, bang, meramput bicaranya sambil meramput bicaranya jelek, kotor bicaranya, lisannya kok kotor. Kadang-kadang di masjid meramput dia tertawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itulah orang yang dekat dengan Allah. Semakin seorang dekat dengan Allah, mengenal Allah, insya Allah akan banyak tangisannya. Semakin dekat kenal dengan Tuhannya Allah, semakin banyak tangisannya. Semakin takut dia kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak amalnya, semakin takut. Semakin banyak amalnya, semakin takut. Semakin dekat dengan Tuhannya, semakin takut. Semakin kenal dengan Tuhannya, semakin takut. Tapi semakin takut, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, dan tidak habis semakin mendekatnya sampai kapanpun. Tapi semua tangisan itu akan diganti oleh Allah. Setiap tetes tangisannya akan diganti dengan Allah dengan nikmat-nikmat yang agung, yang besar, lebih besar dari yang kita kira, yang kita gambarkan, yang kita bayangkan, akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapatkan orang-orang baik kan menangis nih. Takut. Apalagi di bulan Ramadan. Kalau bahari, kalau selesai habis Ramadan menangis, kita lihat orang-orang tua tuh, saya menangis berpisah dengan Ramadan. Kalau kita alhamdulillah, ampihan sudah puasa. Tapi alhamdulillah bang, selagi kita mengharap Allah, takut kepada Allah, itu adalah suatu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita kemudahan untuk kita kumpul saat ini melaksanakan perintah Allah. Itu merupakan suatu tanda kebaikan atau pertanda bahwasanya Allah ingin kebaikan bagi semua kita. Alhamdulillah. Ini berarti Allah kumpulkan kita di sini, berarti pertanda bahwasanya Allah ingin kebaikan buat kita. Kalau Allah tidak inginkan kebaikan buat kita, Allah tidak kumpulkan. Tanda Allah inginkan kebaikan, Allah kumpulkan kita seperti tempat seperti ini. Berarti Allah inginkan kebaikan bagi kita. Alhamdulillah. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu tempatkan kita di tempat yang baik, insyaallah. Allahumma amin. Sudah kita di bulan yang baik, Allah tempatkan kita pun di tempat yang baik. Saya ini masya Allah.
bertanda kebaikan yang besar Allah inginkan bagi kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau mau tanya silakan. Karena banyak masalah nih dalam agama ini bagi ibu-ibu. Rasulullah SAW menjelaskan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Aina lisaim farhatain. Sesungguhnya bagi yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Idza aftara fariha wa idza laqiyallaha farih. Kalau dia berbuka dia gembira, senang. Senang karena Allah sudah bantu ya untuk melaksanakan puasa dengan sempurna. Gembira atas janji-janji yang banyak, yang besar, yang agung, yang mulia yang akan ia terima dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala karena ia telah mampu menyempurnakan puasanya dengan sempurna di hari itu. Maka di setiap buka dia gembira karena sebab itu. Wa idza laqiyallaha farih. Yang kedua, hadis yang sahih, jika ia berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat dia akan gembira bahagia. Karena bagi yang berpuasa nanti Allah siapkan pintu khusus untuk masuk ke dalam surga namanya Rayyan. Nanti diumumkan. Bangun orang-orang hamba-hamba yang ganjarannya Allah siapkan. Bangun, semuanya bangun. Sedikit sekali dibandingkan dengan yang ada. Setelah selesai Allah berikan ia pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dipersiapkan bagi mereka pintu masuk ke dalam surga khusus, pintu khusus. Namanya pintu Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Pintu yang dikhususkan oleh Allah bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kalau sudah masuk semua tidak tersisa, maka ditutup pintunya. Tidak diperkenankan bagi selain mereka untuk masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut. Hanya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu itu bagi mereka yang berpuasa. Nah, di hari kiamat dia akan gembira atas apa yang disiapkan, dijanjikan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dari anugerah yang besar. Lebih dari yang pernah terlintas dalam benak hatinya dari anugerah yang disiapkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Akhirnya ini bulan nuzulul Quran, maka kita harus berusaha semampunya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Paling minim kita usahakan sekali hatam, paling minim. Kalau belum lancar, kalau kita punya anak yang baik, bagus bacaannya, kita baca di hadapan anak kita, jangan malu. Kita minta dia benarkan bacaan kita. Kalau enggak, ya kita panggil ustadz lah untuk mengajarkan kepada kita bacaan Al-Quran sehingga selesai Ramadan kita baca baik dalam membaca Al-Quran. Dalam agama kita tidak ada malu untuk kebaikan. La haya fid din. Tidak dibenarkan malu dalam urusan agama. Karena malu menghalangi kita untuk banyak hal. Sebab malu menghalangi kita untuk banyak hal. Jadi tidak boleh malu dalam agama. Hal agama tidak boleh kita malu. Karena malu dalam agama itu menghalangi kita banyak hal yang harusnya kita dapatkan. Karena sebab malu maka hilang semua itu dari kita. Alhamdulillah sekarang kita dapatkan tidak seperti masa-masa kita bahari. Masa-masa kita bahari ya mungkin pondok-pondok atau tempat-tempat tahfidz Quran itu sangat minim sekali.
Alhamdulillah ada yang, walaupun ada ustadz-ustadz, guru-guru laki binian yang mengajarkan kita untuk baca Al-Quran, alhamdulillah. Tapi untuk menghafal seperti tempat-tempat sekarang ini, rumah-rumah tahfidz, masya Allah, pondok-pondok tahfidz sekarang, masya Allah, luar biasa, tidak di masa kita bahari. Artinya kesempatan anak kita untuk pandai, piawai dalam membaca Al-Quran itu besar. Ya, mungkin kita dahulu ya tidak berkesempatan, maka ya kita harus namanya belajar. Karena baca Al-Quran baik lancar atau tidak, fasih atau tidak, tetap ada kebaikannya. Ada kebaikan yang pasti akan kita dapatkan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi mereka yang mengaku cinta kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad, pasti ia suka cinta dengan Al-Quran. Bohong orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad kalau tidak suka dan cinta kepada Al-Quran. Surat dari Allah. Al-Quran itu surat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi saat ini, sebelumnya, akan datang, seterusnya sudah Allah beberkan dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Mau cerita orang yang rakus kekuasaan sehingga mengaku menjadi Tuhan, ada contohnya Fir'aun, ada contohnya Namrud. Sekarang ini sudah Fir'aun yang bukan berarti Fir'aun yang dulu tidak ada. Fir'aun masih membuahkan, menelurkan Fir'aun yang banyak. Setiap yang haus kekuasaan, kedudukan, jabatan, sama dengan Fir'aun. Setiap yang namanya gila, harta, kekayaan, pamer, ya ada contohnya Qarun. Setiap yang mendustakan kebaikan dan lain sebagainya ada contohnya. Semua ada contohnya dalam Al-Quran. Yang terjadi saat ini semuanya ada dalam Quran. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran, gambarannya dalam Al-Quran sudah ada, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Maka jangan sampai kita tidak akrab dengan Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai seorang mukminah tidak akrab dengan Al-Quran. Kita harus akrab dengan Al-Quran. Maka kita mulai di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kita mulai akrab dengan Al-Quran, agar di bulan-bulan yang lain pun kita akrab dengan Al-Quran. Ya Allah SWT terima semua yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya dari Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk menyempurnakan hari-hari saat ini dan setelahnya. Dan mudah-mudahan sebulan ini, tahun ini, insyaAllah puasa kita sempurna lahir batin. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita sehat afiat, jauhkan dari berbagai macam penyakit. Allah SWT sembuhkan segala penyakit kita, jauhkan kita dari virus dan lain sebagainya. Allah luaskan rezeki kita dan Allah SWT sampaikan segala hajat kita, hajat dunia akhirat. Allah mudahkan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan, dan mudah-mudahan Ramadan ini saksi bagi kita untuk mendapat karunia besar dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan kita sampai kita berjumpa dengan akhir Ramadan, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai kita jumpa Ramadan tahun depan insyaallah. Apapun menjadi hajat kita dari kebaikan dunia akhirat untuk kita, keluarga kita, rumah tangga kita, lahir batin kita, dunia akhirat kita, Allah sampaikan, Allah mudahkan fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. ونعوذ بك من سخطك اللهم فارق الفرقان مسلك الامر حكيت من بين بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعد علينا وعلى المسلمين سنين بعد سنين واباء على متبرض يا ذو الكرم ربنا اتنا من كرامه الينا من امثال ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب ربنا اغفر وارحم انت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم النبي وعلى اله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.